Hari ini kita akan mempelajari bagian ketiga dari sosial aritmatika yang berisi tabungan dan bunga bank, pinjaman, dan besarnya angsuran. Saya Edi Unoto sudah mengajar matematika kepada 300 murid dari 50 sekolah selama 30 tahun. Bagi kalian yang baru pertama kali menonton video channel soal matematika, kalian bisa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian. Kalian yang mau menonton bagian kedua dari aritmatika sosial, kalian bisa klik link video di atas. Mari kita mulai. Soal nomor 1, Pak Tono menabung di bank sebesar 2 juta rupiah. Pihak bank memberikan bunga tunggal sebesar 0,2% per bulan. Besar bunga yang diperoleh Pak Tono selama 9 bulan adalah... Oke, pertama kita tahu bahwa rumusnya ada 3. Saya tulis ya, bunga sama dengan modal. Modal itu adalah jumlah tabungan awal ya, dikali dengan persen per 100 kali waktu. Nah, waktunya sendiri ada 3 macam. Pertama, saya pakai hapus ya. Pertama, kalau waktunya dihitung dalam bulan, ini harus tulis per 12. Itu adalah rumus pertama. Yang kedua, kalau waktunya dalam tahun, ini harus tulis per 1. Dan yang ketiga, kalau waktunya dalam hari, ini kita harus tulis 360. Tapi yang hari per 360 tidak ada. Jadi rumusnya hanya ada 2, tahun atau bulan. Tapi satu lagi yang harus diingat, bahwa persennya, sobat matematika selalu ingat, bunga tunggal, persennya selalu harus per tahun. Nanti kita ubah ya. Ini 9 bulan, berarti kita pakai rumus bulan per 12. Oke, persennya kita ubah dulu. 0,2%. Kita ubah dulu jadi per tahun, berarti kali 12 ya. Ini berarti 2,4% per tahun. Nah, kita mulai masukin besar bunga yang diperoleh. Berarti yang ditanya adalah bunga. Modalnya berapa? 2 juta rupiah. Persennya adalah 2,4 per 100 dikali besar bunga yang diperoleh selama 9 bulan, 9 per 12. Nah, ini sobat matematika harus jago ya hitung-hitungannya. Saya coba ganti jadi merah untuk coret-coret. Coret 2, coret 2. 9 dan 12 sama-sama bagi 3 ya. Di sini jadi 3 dan 4. Oke. Kita coret lagi, kita lihat yang mana bisa dicoret ya. 20 dan 4 ya kita coret. 4-nya jadi 1, ini 20-nya jadi 5. Oke, kita stop dulu, kita tulis lagi ya. 5, di sini ada 3 0, 5.000 kali 2,4 itu adalah 24 per 10 kali 3. Kita coret lagi 0 dan 0-nya kita coret. Setelah itu kita hitung. 5 kali 24 itu adalah 120, 10, 120. Setelah itu 120 kali 3. Hasilnya adalah 360 rupiah. 360, nolnya masih ada 2. Oke, kita tulis. Nah, ini adalah besar bunga yang diperoleh Pak Tono selama 9 bulan, yaitu 36.000. Kecil sekali, karena ya benar, bunganya 0,2% per bulan. Soal nomor 2, Bank Cempaka menerapkan suku bunga 8% per tahun. Pak Dedi merupakan salah satu nasabah bank tersebut. Setelah 2,5 tahun, tabungan Pak Dedi menjadi 6 juta rupiah. Tabungan awal Pak Dedi sebesar. Nah, di sini soalnya agak variatif, tapi kita tetap harus menulis rumus dulu. Rumus kita adalah bunga sama dengan modal. Tabungan awal ya, kali persen per 100. Persennya ingat sobat matematika harus dalam per tahun, berarti ini udah aman. Kali. Nah, sekarang terserah mau per tahun atau per bulan. Karena ini 2,5 tahun, kita pakai rumus per tahun. Kalau per tahun di sini harus per 1. Kalau bulan harus per 12. Nah, sekarang yang ditanya adalah tabungan awal Pak Dedi. Di sini tidak ada tabungan awal. Terus bagaimana dong? Nah, ada rumus kedua, atau kita bisa pakai logika. Bunga sendiri rumusnya adalah tabungan akhir dikurangin modal.
Agak susah ya hafal rumusnya ya, tapi bisa pakai logika. Jadi bunga di sini adalah tabungan akhir, jumlah akhir ya. Total jumlah akhir, jumlah tabungan. Ya, kita coba deh. Jumlah tabungan kurang modal. Itu adalah bunga. Kali modal atau tabungan awal ya. Modal kali persennya itu 8/100, tahunnya itu adalah 2,5. Jumlah tabungannya adalah 6 juta rupiah. Modalnya, supaya kita nggak capek tulisnya, kita tulis X ya. Ini yang ditanya, X kali. Nah, kita lihat ada yang bisa dicoret. 2,5 sama 100 agak susah untuk dicoret. Bagaimana kalau 8 kita kalikan dengan 2,5? 2,5 kali 8, 20,0, berarti 20/100. Nah, tidak boleh coret ya. 0 dan 0 di sini. Ini boleh kita coret. Saya ubah dulu. Kita coret ini. Oke, kita jadikan desimal. Di sini adalah 0,2x. Di sini tetap 6 juta. Nah, kali ini sobat matematika, kemampuan aljabar harus dipakai. Min x-nya kita pindahin ke sini jadi plus x. Kita tulis lagi 6 juta sama dengan 1,2x. Berarti x sama dengan 6 juta dibagi 1,2. Nah, oke, bagaimana hitungnya? Kita kali 10 kali 10 dulu boleh. Berarti hasilnya adalah 60 juta bagi 12. Oke, 60 dan 12. Oh, sorry, saya coret pakai pen yang lain. 60 dan 12 saya coret. Sama-sama bagi 12. Hasilnya adalah 5. Berarti tabungan awal Pak Dedi adalah 5 juta. Soal nomor 3. Andika menabung sebesar 8 juta rupiah di sebuah bank yang memberikan suku bunga tunggal sebesar 16% per tahun. Wah, ini besar nih bunganya. Pada saat diambil, tabungan Andika menjadi 9.920.000 rupiah. Ingat, ini adalah jumlah total tabungan ya. Lama Andika menabung di bank tersebut adalah, yang ditanya berarti lamanya. Kita anggap saja bulan ya, berapa bulan. Oke, pertama kita tulis rumus. Bunga sama dengan modal atau tabungan awal kali persen. Persennya harus per tahun ya sobat matematika, per 100 kali. Nah, ini kita anggap bulan yang ditanya dan ingat harus per 12. Bunganya berapa? Tidak ada. Bagaimana cara mencarinya? Ingat, bunga itu adalah total tabungan, jumlah total tabungan dikurangin modal awal ya. Ini kita tulis supaya untuk pengingat. Modal kali persen. Persennya berapa? 16% per tahun. Kali bulan. Bulan ini yang ditanya. Per 12. Kita sudah boleh mulai coret nih. 16 dan 12 sama-sama bagi 4. 4 dan 3. Kita lihat 4 dan 100 kita bagi nggak ya? Nanti bagi sama-sama bagi 4. Kita lihat dulu ya. Oke, teman-teman harus jago hitungannya ya. Jumlah total tabungannya itu sendiri adalah 9.920.000 dikurangin modal. Modalnya 8 juta. Sama dengan modal 8 juta kali 4/100 kali bulan per 3. Nah, ini kosong-kosongnya kita coret. Oke, 483 belum bisa dicoret. Ini kita kurangin. Sobat matematika langsung bisa cepat ya. 1.920.000 itu sama dengan, oke, kita kaliin atau tidak ya. Ini semua sudah kali. Oke, saya tulis sekali lagi deh. 80.000 kali 4/3 kali bulan. Oke. Sebelum kita utak-atik, kita pakai coret-coret dulu deh. Kita kecil-kecilin. Karena kedua belah pihak kedua sisi tidak ada tambah dan kurang lagi, sobat matematika boleh coret. Kita coret 40. Kita coret 40.
Nah, sekarang 192 ini bukan 1 koma ya. Kita anggap 192 dan 8 kita bagikan. 192 kita kecilkan bagi 8. Kita lihat hasilnya. 16, 2, 32. 4. Berarti bisa ya. Kita coret ini dan ini. Sama-sama bagi 8. Ini jadi 1, ini jadi 24. Wah, kalau gitu gampang. 4 dan 24 kita coret lagi. Atau saya tulis ulang deh. RP dan RP kita bisa coret. Berarti 24 sama dengan 4/3 kali bulan. Oke, atau coret ya, kita coret lagi deh. Ini coret. Sama-sama bagi 4, ini 1 dan 6. Oke, 3 pindah ke sini, berarti dikali ya. 6 kali 3 sama dengan bulan. Berarti bulannya adalah 18 bulan. Ini adalah lama menabungnya. 18 bulan. Soal nomor 4. Adi menabung uang sebesar 4.500.000 di bank. Setelah 8 bulan, jumlah tabungannya menjadi 4.800.000. Ini bukan bunganya, tapi jumlah total. Persentase suku bunga bank tersebut per tahun adalah. Berarti yang ditanya adalah persen. Kita tulis bunga. Rumusnya selalu diingat ya. Bunga sama dengan modal atau tabungan awal dikali dengan persen. Sobat matematika selalu biasain tulis rumus ya supaya ingat terus. Nah, ini kita tulis bulan karena 8 bulan, dan ingat kalau rumusnya pakai bulan selalu per 12. Kita mulai. Bunganya berapa? Tidak ada. Tapi bunga rumusnya adalah, kita udah tahu ya, jumlah total tabungan kurangin dengan modal. Kita tulis lagi deh. Jumlah tabungan kurang modal sama dengan modal kali persennya yang ditanya. Boleh kita tulis P saja ya biar cepat. Per 100 kali bulan. Bulannya adalah 8/12. Kita bisa langsung coret. 8 dan 12 sama-sama bagi 4. 8 bagi 4 adalah 2. Ini adalah 3. Jumlah tabungannya total 4.800.000 dikurangin modal 4 juta. Sama dengan modalnya adalah 4 juta kali P per 100 kali 2/3. Oke, mana yang bisa dicoret? Yaitu 20 dan 20. 4 dan 3 enggak bisa, kita tunggu lagi. Di sini dikurangin 4.800.000 kurang 4 juta adalah 3, berapa ya ini ya? Oh, sorry, saya salah. Di sini adalah, saya hapus dulu, 4.500.000. Berarti dikurangin, berarti ini 300.000. Sama dengan, saya tulis ulang lagi, Rp 40.000 kali P kali 2/3. Nanti ketika sobat matematika bikin, nggak harus sesuai dengan cara saya ya. Kalian boleh pakai cara kalian. Mau coret, mau pindah-pindahin, mau hitung yang mana duluan, terserah. Karena ini semua udah kali, kita boleh coret rupiahnya. 40 kita coret dan 40 kita coret. Oke, kita mulai dengan yang mana yang bisa ya. 2 dan 30. Kita coret 2 dan 30. Berarti ini jadi 1, ini jadi 15. Saya tulis ulang, 15 sama dengan 4/3 P. Oke, 45 bagi. Ada yang salah ya, di mana ya ini salahnya ya? Ayo, di mana salahnya nih? Modal, modal 4.500.000. Oke, saya salah. Kita ulang ya. Sorry. Di sini adalah, saya hapus dulu. Di sini 4.500. Oke. 45000 kali P kali 2/3. Oke, berarti 3 bisa dicoret nih. 45 dan 3, sobat matematika. Jadi berapa ya? Sama-sama bagi 3. 1 dan 15. Nah, ini juga enak. 3 nolnya dulu ya, kita coret ya. 30. Oke, 30 dan 30 kita coret. Setelah itu 15 dan 30. Atau 2 dan 300 dulu deh. Kita coret. Jadi 1 dan 150. Oke,
rupiah kita coret. Karena udah kepenuhan, saya tulis ulang. 150 sama dengan 15P. Sobat matematika udah tahu jawabannya. P sama dengan 10. Nah, kok bisa 10 ya? Apa satuannya? Persen. Berarti per tahunnya suku bunga dari bank tersebut adalah 10%. Soal nomor 5. Pak Bayu meminjam sejumlah uang di koperasi. Nah, kali ini Sobat Matematika kita belajar tentang meminjam uang. Pihak koperasi memberikan suku bunga 20% per tahun. Rumusnya sama nggak dengan tadi tabungan? Sama saja. Selama 9 bulan, Pak Bayu dikenai beban bunga sebesar 600.000. Pinjaman awal Pak Bayu sebesar. Oke, bedanya apa? Modal kita tulis saja jadi pinjaman awal. Jadi rumusnya sama. Bunga sama dengan, kalau yang tadi di bank kan adalah modal. Yang kali ini kita tulis pinjaman awal. Kali persen, persennya harus dalam per tahun. Bunganya harus dalam per tahun, ini oke. Per 100 kali, nah kali ini waktu, sama. Kalau tahun berarti per 1, kalau bulan berarti kita per 12. Oke, kita mulai lihat ya, pinjaman awal Pak Bayu berarti yang ditanya adalah ini. Ini yang ditanya. Kita tulis itu jadi X ya. Bunganya sendiri dikenai 600.000. Ini masih konsep awal ya. 600.000, pinjaman awalnya saya tulis X. Persennya adalah 20%. Wah, lumayan tinggi. Tinggi sekali, 20% kali. Bulannya berapa bulan dia pinjam? 9 bulan per 12. Oke, kita mulai coret. Karena ini semua nggak ada tambah, nggak ada kurang, kita boleh langsung coret. Ini kita coret 20 dan 0 dan 0, 9 dan 12. Sama-sama bagi 3. Berarti 9 bagi 3, 3, 12 bagi 3 adalah 4. Yang mana lagi yang bisa dicoret? Kiri dan kanan boleh ya, 2 dan 6. Berarti di sini jadi 3, di sini jadi 1. Oke, kita stop dulu di sini, saya tulis ulang. 300.000 sama dengan X per 10 kali 3 per 4. Oke, kita coret lagi. 3 dan 3 itu jadi sama-sama 1. Nah, berarti 100.000 sama dengan, ini kita kali ya, X per 40. Setelah itu kita kali silang. Ini anggap per 1, kita kali silang. X sama dengan 100.000 kali 40. Itu sama dengan 4 juta. Nolnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, benar. Berarti ini adalah pinjaman awal Pak Bayu. Soal nomor 6. Pak Heru meminjam uang di koperasi sebesar 12 juta rupiah sebagai modal usaha. Bunga pinjaman yang diberikan kepada Pak Heru sebesar 15% per tahun. Jika jangka waktu pengembalian hanya 1 tahun, Pak Heru harus membayar angsuran per bulan sebesar. Nah, ini sudah mulai soal variatif karena yang ditanya adalah angsuran per bulan. Kita mulai ya. Kita tulis bunga sama dengan pinjaman awal kali persen per 100 kali. Nah, kali ini kali berapa ya Sobat Matematika? Dia bilang hanya 1 tahun. Boleh kita tulis tahun per 1 atau bulan per 12. Sama aja ya. Nah, kali ini mau tulisnya apa ya? Jika jangka waktu pengembalian hanya 1 tahun. Yang ditanya bunga per tahun. Oke, kita tulis per tahun ya. Tahun 1. Karena persennya adalah per tahun. Supaya bisa dicoret. Oke, bunga yang ditanya, pinjaman awalnya adalah 12 juta. Persennya adalah 15% per tahun per 100. Nah, ini kan per tahun. Berarti kali 1 tahun banding 1. Nah, di sini kelihatan ya, tahun sama tahunnya coret. Jadi 00 sama 00 dicoret. Berarti tinggal 12 kali 15. Ini hasilnya 180. Berarti kita tulis 180 ada nolnya 4. 1, 2, 3, 4. Kita tulis titik. Nah, ini adalah bunga selama 1 tahun sebesar 1.800.000. Nah, kita mau cari angsuran. Ini adalah rumus baru ya Sobat Matematika. Angsuran per bulan ya. Berarti
pinjaman awal ditambah bunga yang dikenakan dibagi dengan bulan. Karena angsurannya per bulan. Berarti angsuran pinjaman awalnya adalah 12 juta. Tambah bunga yang dikenakan selama 1 tahun adalah 1.800.000 per bulan. Bulannya berapa? 12. Sobat matematika, ini tidak boleh dicoret ya, karena ada tambah. Kita tambahin dulu. Ini jadi 13.800.000 bagi dengan 12. Oke, kita pakai skill pembagian kita. Kita tulis 13.800 saja ya, bagi 12. 1, 18, 12, 1, 60, 5. Nah, hasilnya bulat ya. Di sini masih ada 0, berarti hasilnya adalah 1, 150, dan ada 0, 3 lagi. Berarti ini adalah angsuran setiap bulannya selama setahun atau selama 12 bulan. Jadi Pak Heru harus membayar 1.150.000 setiap bulan selama 12 bulan. Soal terakhir, soal nomor 7, Pak Rusdi meminjam uang di bank sebesar 18 juta rupiah. Angsuran setiap bulan yang harus dibayarkan sebesar 1.300.000. Di dalam angsuran ini berarti sudah ada bunga dalam jangka waktu 1,5 tahun. Ini kita ubah ke bulan. Persentase bunga per tahun pinjaman tersebut sebesar. Oke, berarti ini kebalikan dari soal tadi. Kita masuk dulu rumus angsuran. Angsuran rumusnya adalah pinjaman awal ditambah dengan bunga dibagi dengan bulan. Oke, angsurannya kita udah punya 1.300.000. Pinjamannya berapa ya? 18 juta. Bunganya berapa? Ini yang kita mau cari. Kita tulis bunga. Berapa bulan sobat matematika? 1,5 tahun itu adalah 1,5 tahun itu dikali dengan 12 ya, karena 1 tahun adalah 12 bulan. Kita tulis seperti ini. Setelah itu kita mulai coret-coret. Karena di sini ada tambah, berarti ini tidak boleh dicoret ya. Kita kali silang. Oke, 1,5 kali 12. Saya hitung ya. Saya hitung di sini. 1,5 kali 12. Oh, nggak muat. Saya hitung di mana ya? Di sini deh. 15 dan 12. Ini 180. Karena ada koma, coret. Berarti 18 ya. Oh, hasilnya bagus. Oh, tapi nggak bisa dicoret. Oke, kita pindahin deh. Ini jadi Rp 1.300.000 sama dengan Rp 18 juta tambah bunga per 18. Baru kali silang ya, ini dipindahin jadi kali. Berarti Rp 1.300.000 kali 18 sama dengan 18 juta tambah bunga. Oke, 13 kali 18. 24, 5, 18. Tambah 4, 3, 2. 2, 3, 4. Berarti 2, 3, 4. Nolnya adalah 5. Oke, 23.400.000 sobat matematika. 18 juta tambah bunga. Berarti bagaimana cari bunga? Tentunya kita kurang ya. Bunga sama dengan 23.400.000 dikurangin dengan 18 juta. Berarti bunganya adalah 23 kurang 18, 5 juta. 5.400.000. Ini bunga yang dikenakan untuk Pak Rusdi selama 1,5 tahun. Nah, apa yang ditanya? Yang ditanya adalah persentase bunga per tahun. Saya bagi dulu. Kita kembali lagi ke rumus awal, yaitu bunga sama dengan persen per 100. Jumlah pinjaman kali persen per 100 kali, ini saya hapus dulu ya.
lama menabung. Berarti kita pakai bulan atau per tahun terserah. Kalau bulan per 12. Nah, ini rumusnya. Yang ditanya persentase bunga per tahun, berarti P yang ditanya. Oke, bunganya kita masukin 5.400.000. Jumlah pinjaman awal. Oh, harusnya ini pinjaman awal. Saya ganti ya. Ini harusnya pinjaman awal. Berapa sobat matematika? Pinjaman awalnya yaitu 18 juta. Kali persen yang ditanya, saya singkat ya jadi 100. Bulannya berapa ya tadi ya? 18 bulan ya. Karena 1,5 tahun. 18 per 12. Oke. Kita mulai coret-coretnya. Berarti 20. Karena ini nggak ada tambah kurang, kita coret ya bebas. Terus di sini ada 40. Kita coret. Hati-hati ya, di sini ada 40. Setelah itu 18 dan 12 sama-sama bagi 6. 18 bagi 6 adalah 3 dan 2. Oke sobat, kita tulis sekali lagi. Rupiahnya kita boleh coret. Karena yang ditanya persen. So, ini adalah 540 sama dengan 18 kali P kali 3 per 2. Nah, ini enak nih coret-coretnya. 2 dan 18. Sama-sama bagi 2. Berarti ini 9 dan ini habis. 9 dan 54. Sama-sama bagi 9. Ini jadi 1, ini jadi 6. Kita tulis lagi 60 sama dengan 3P. P sama dengan 60 bagi 3. P berarti 20. Ini adalah 20. Unitnya apa sobat matematika? Benar, unitnya adalah 20%. Wow, kalian berhasil mempelajari 7 soal bagian ketiga dari aritmetika sosial. Untuk mendapatkan manfaat terbaik, kalian bisa mengulang soal ini setiap hari, kerjain 2 soal. Hanya 2 soal saja. Dan yang paling penting, jika kalian mengajarkannya ke teman-teman kalian, kalian akan lebih ingat lagi. Jika kalian merasakan manfaat dari video ini, kalian bisa subscribe, like, dan share video ini ke teman-temannya sehingga semuanya bertambah pintar. Untuk minggu depan, kita akan belajar bab baru, yaitu mengenai garis dan sudut. Sampai jumpa Sobat Matematika, salam sehat selalu, terima kasih.